Mukjizat untuk Gaza, Arab punya cara bangun Gaza tanpa pindahkan penduduk. Netanyahu dibuat mikir. Setelah cukup lama Gaza mengalami kelumpuhan karena ulah Israel yang tak kunjung menyerah perihal ingin memperluas kekuasaan mereka. Berkat pergantian Presiden Amerika, sejauh ini akhirnya Netanyahu bersedia untuk melakukan gencatan senjata. Hamas dan Israel akhirnya menyepakati gencatan senjata. Rencananya kesepakatan itu akan berlaku mulai 19 Januari 2025 nanti. Gencatan senjata bakal menyusul dengan pembebasan sandera serta penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza. Dalam butir perjanjian, Tel Aviv akan membebaskan 30 tahanan Palestina sebagai ganti setiap sandera Israel. Selain itu, mereka juga akan mengeluarkan 50 tahanan Palestina untuk setiap tentara wanita Israel yang ditahan di Gaza. Sandera perempuan dan mereka yang berusia di bawah 19 tahun akan dibebaskan terlebih dahulu. Dengan demikian, 33 warga Israel akan dibebaskan dalam 42 hari pertama sejak perjanjian tersebut ditandatangani. Menurut sumber Al Arabiya, jumlah warga Palestina yang ditahan Israel mencapai 1.650 orang. Lebih lanjut, warga yang mengungsi dari Gaza Utara dapat kembali mulai 22 Januari. Dalam gencatan senjata itu, Israel berkata akan menarik militernya secara bertahap dari koridor Netzarim dan Philadelphia. Berdasarkan sumber Al Arabiya, Israel awalnya menginginkan peran pengawasan di Philadelphia yang berujung penolakan dari Hamas. Sebagai gantinya, negara Yahudi itu meminta supaya ada perwakilan permanen di penyeberangan Rafah. Meski gencatan senjata ini sudah berjalan lebih dari sebulan, ternyata masih ada banyak masalah yang ditinggalkan perihal situasi setelah perang. Saat ini banyak warga Gaza yang kehilangan rumah mereka. Untuk itu Donald Trump mengatakan ingin memindahkan semua rakyat Palestina guna melakukan perbaikan secara masif untuk kembali menghidupkan wilayah Gaza supaya normal kembali. Namun ternyata usulan ini ditolak oleh Hamas serta warga Gaza lainnya. Mereka tak ingin sekalipun meninggalkan tanah Gaza meski ini adalah program untuk pembangunan kota kembali. Karena hal itu, Mesir dan sejumlah negara di Arab sedang menyusun rencana membangun kembali Gaza untuk memastikan warga Palestina tetap berada di wilayah tersebut tanpa harus mengungsi. Langkah itu merupakan respons terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin memindahkan warga Palestina. Dalam usulannya, Mesir dan sejumlah negara Arab juga berencana membangun mekanisme pemerintahan di jalur Gaza tanpa keterlibatan Hamas. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan agar warga Palestina dipindahkan ke Mesir, Jordania, dan kemungkinan negara lain. Dia juga berniat mengambil alih Gaza dan mengubahnya menjadi Riviera of the Middle East, atau kawasan pesisir yang indah di Timur Tengah. Kantor berita Reuters melaporkan bahwa setidaknya 4 proposal sudah dirancang mengenai Gaza. Namun proposal yang dibuat Mesir saat ini nampaknya menjadi acuan bagi upaya dunia Arab dalam menawarkan alternatif terhadap rencana Trump. Dilansir dari laman BBC, Kairo hampir menyelesaikan rincian teknis rencana tersebut yang mencakup pembersihan puing-puing dan pembangunan kembali di Gaza. Mereka juga mempersiapkan rencana bagaimana warga Palestina akan hidup selama periode ini dan mekanisme pemerintahan setelah perang. Namun, masa depan gencatan bersenjata di Gaza, khususnya Hamas dan Jihad Islam, masih dalam diskusi. Mesir mengatakan rencana tersebut akan dibicarakan dengan pemerintah Amerika Serikat. Mesir sedang berkonsultasi dengan sejumlah negara Arab, termasuk Jordania dan Arab Saudi, mengenai rincian rencana tersebut sebagai persiapan pertemuan regional di Riyadh pada Kamis 21 Februari yang diperkirakan akan melibatkan otoritas Palestina. Pertemuan ini akan disusul dengan konferensi tingkat tinggi KTT darurat di Kairo.
Mesir yang semula dijadwalkan pada 27 Februari, namun akhirnya ditunda karena alasan logistik. Dan hingga kini belum jelas kapan pertemuan itu akan digelar. Sebuah sumber di Mesir mengatakan kepada BBC bahwa negara-negara Arab mulai mempersiapkan rencana berekonstruksi Gaza yang melibatkan negara-negara Eropa. Sumber tersebut menambahkan bahwa rencana Mesir terutama difokuskan pada pembangunan kembali Gaza dan pembagian jalur Gaza menjadi 3 zona kemanusiaan. Masing-masing zona terdiri dari 20 kamp untuk hunian warga yang menyediakan kebutuhan dasar seperti air dan listrik. Dalam rencana itu, puluhan ribu rumah, mobil, dan bangunan tenda akan ditempatkan di kawasan aman selama 6 bulan, bersamaan dengan pemindahan puing-puing akibat perang. Namun, saat ini hal tersebut tidak diperbolehkan oleh Israel selama tahap awal gencatan bersenjata. Rencana tersebut juga akan menekankan perlunya mengizinkan pasokan bahan bakar dan bahan rekonstruksi masuk ke Gaza secara teratur. Menurut rencana Mesir, rekonstruksi akan didanai oleh donor Arab dan internasional. Rencananya sekitar 50 perusahaan multinasional di bidang konstruksi bakal menyediakan unit perumahan dalam waktu 18 bulan di 3 zona Gaza yang diusulkan. Pendanaan rekonstruksi akan dikelola oleh sebuah komite yang terdiri dari perwakilan Arab dan internasional. Proposal tersebut juga mencakup pembentukan zona penyangga dan penghalang untuk menghalau panggilan terowongan di panjang perbatasan Gaza dengan Mesir. Dengan bantuan semua negara Timur Tengah untuk kembali membangun Gaza kembali, sepertinya rencana Trump yang ingin memindahkan warga Gaza akan menemukan deadlock pada akhirnya. Namun, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah berulang kali mengatakan rencananya untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza. Ia kerap menjustifikasi hal ini sebagai peluang untuk mengubah Gaza menjadi kawasan investasi wisata untuk keuntungan warga Palestina sendiri, mengingat mereka tidak akan lagi hidup di tengah puing-puing. Trump bahkan mengancam akan menghentikan bantuan ke Mesir dan Jordania jika mereka tidak menerima warga Palestina. Dalam sebuah pertemuan Trump dan Raja Abdullah II dari Jordania yang digelar baru-baru ini di Washington, Raja Abdullah menegaskan kepada Trump bahwa dia lebih memilih Palestina tetap berada di Gaza selama proses rekonstruksi, menurut juru bicara Presiden Amerika Serikat Karoline Leavitt. Namun secara resmi, Trump lebih memilih merelokasi warga Palestina keluar dari Gaza. Perry meyakini Trump mungkin setuju agar warga Palestina tetap tinggal di Gaza dengan imbalan miliaran dolar untuk pembangunan kembali Gaza dan menyingkirkan Hamas. Perry menambahkan bahwa pemerintahan sipil teknokrat dapat dibentuk di Gaza yang terkait dengan otoritas Palestina di tepi barat bekerja sama dengan Mesir dan negara-negara Teluk. Hal ini pastinya akan dipikirkan oleh Trump jika dirinya tetap ngotot untuk memindahkan semua warga Gaza saat sedang dilakukan perbaikan di wilayah Gaza. Pasalnya, jika Trump menolak, Amerika akan membuat situasi ini semakin rumit karena semua negara Arab bisa saja mengalihkan investasi mereka kepada Rusia ataupun China yang menjadi rival terberat Amerika. Al-Ati menyorot bahwa tawaran normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel yang menarik bagi Amerika Serikat sebenarnya merupakan taktik negosiasi Riyadh untuk mendorong terwujudnya negara Palestina dengan perbatasan tahun 1967. Sumber Mesir yang tidak disebutkan namanya mencatat bahwa sindiran Kairo baru-baru ini untuk membatalkan perjanjian damai Camp David dengan Israel yang ditandatangani pada tahun 1979 juga bisa efektif melawan Washington jika Trump menolak rencana Arab apapun di masa depan.
Dan sejauh ini upaya rekonstruksi di Gaza akan membutuhkan lebih dari 53,3 miliar US dollar atau setara 868 triliun setelah 15 bulan perang Israel yang menghancurkan. Itu diungkapkan berdasarkan penilaian baru oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, dan Bank Dunia. Para peneliti menyimpulkan bahwa 53,3 miliar US dollar sekarang diperlukan untuk pemulihan dan rekonstruksi wilayah Palestina selama 10 tahun ke depan, dengan sekitar 20 miliar US dollar dari jumlah penuh diperlakukan dalam 3 tahun pertama saja. Lebih dari separuh total estimasi biaya pembangunan kembali atau 29,9 miliar US dollar dibutuhkan untuk bangunan yang rusak dan infrastruktur utama lainnya. Sementara dana untuk mengisi kembali persediaan perumahan di Gaza yang hancur merupakan bagian terbesar dari angka tersebut, 15,2 miliar US dollar. Perumahan mengalami kerusakan paling parah selama serangan Israel selama 15 bulan di wilayah tersebut. Dengan penulis laporan memperkirakan bahwa perumahan menyumbang 53% dari total kerusakan yang dilakukan oleh pasukan Israel di Gaza, yang berarti lebih dari 292.000 rumah hancur atau rusak. Laporan tersebut memperkirakan diperlukan dana tambahan sebesar 19,1 miliar US dollar untuk mengganti kerugian sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh kerusakan parah pada sektor kesehatan, pendidikan, perdagangan, dan industri di Gaza. Para peneliti juga menyatakan bahwa 95% rumah sakit di Gaza kini tidak berfungsi, sementara ekonomi lokal telah berkontraksi hingga 83%. RDNA merupakan tindak lanjut dari penilaian kerusakan sementara IDA yang diterbitkan oleh PBB, UA, dan Bank Dunia pada April 2024 yang memperkirakan kerusakan sekitar 18,5 miliar US dollar setelah hanya 4 bulan perang Israel. Bertahun-tahun membersihkan persenjataan yang belum meledak dan memindahkan jutaan ton puing juga masih harus dilakukan sebagai bagian dari upaya rekonstruksi. Dan saat ini ternyata negara Arab tak main-main untuk membantu Palestina untuk bangkit dan menolak usulan Trump yang ingin memindahkan rakyat Gaza. Pasalnya terlihat dalam beberapa laporan, saat ini Gaza sudah mendatangkan banyak alat berat serta bantuan logistik untuk membuat rakyat Gaza bisa tetap bertahan di puing-puing rumah mereka yang hancur. Karena persatuan yang digalang oleh semua negara Timur Tengah ini pula, Donald Trump serta Netanyahu harus memikirkan cara lain supaya rencana relokasi penduduk Gaza bisa dijalankan dengan baik.